Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Nur Arsena, NPM 06/2019 107175. Di sini saya akan mendemokan tugas praktikum pertemuan 4 dan juga tugas asistensi pertemuan keempat. Di tugas praktikum pertemuan 4 ini itu melanjutkan dari tugas praktikum pertemuan 3, yaitu membuat pendaftaran kursus di sini. Yang awalnya di pertemuan ketiga itu hanya konsul gitu, dari outputnya yang ada di dalam Java ini dibuat ke dalam GUI di pertemuan modul 4 ini. Jadi untuk yang pertama-tama di sini langsung saya masuk ke admin controller karena di model dan entity itu sama semua. Jadi tidak ada berubah di situ, cuma di sini di admin controller itu terdapat penambahan. Sama murid controllernya juga punya penambahan gitu. Untuk penambahannya adalah di sini itu ada satu metode lagi, yaitu daftar data murid di sini. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan seluruh data murid itu ke dalam tabel. Nah, dengan di sini membuat yang objek baru di sini data murid. Lalu di sini ada objek dengan array-nya itu bisa diisi di sini ID, username, nama, password, dan nomor telepon. Nah, ini itu berfungsi untuk dia itu akan dimasukkan ke dalam kolomnya. Jadi kolomnya sudah memiliki identitas sendiri-sendiri seperti itu. Nah, lalu di sini ada integer size. Di sini size itu berfungsi untuk dia itu size-nya berapa. Itu sesuai dengan banyaknya yang ada dalam array list-nya. Lalu di sini ada objek data sama dengan new object dengan panjang array-nya ada 5. Nah, setiap indeksnya itu dia akan mengoutputkan atau mengambil data ID di sini, ID, username, nama, password, dan nomor telepon. Lalu data-data tersebut akan dimasukkan ke dalam add row di sini, data murid. Di dalam data murid tab yang ada di atas ini akan dimasukkan ke dalam situ di add row. Add row itu untuk memasukkan datanya ke dalam tabelnya gitu. Lalu return data murid. Selanjutnya di murid controller juga sama. Di sini yang ditambahkan adalah daftar murid. Di sini sama untuk dia bisa melihat seluruh data muridnya, dan juga di sini itu daftar murid berdasarkan ID di sini. Jadi di berdasarkan ID ini itu indeksnya itu harus dicari dulu. Jadi indeks ke berapa dulu. Di sini ada metode cari untuk mencarinya. Kan dicari dulu berdasarkan indeksnya. Jadi jika dia ketemu indeksnya ke berapa, maka indeksnya akan bernilai indeks tersebut akan bernilai data tersebut akan di mana gitu. Akan jadi ke indeks ke berapa gitu. Lalu di sini itu mirip-mirip dengan yang ada di data yang daftar murid yang untuk semuanya itu. Jadi cuma bedanya di sini adalah dia itu mengoutputkan berdasarkan indeksnya, berdasarkan indeks yang ditemukan gitu. Jadi hanya data-data berdasarkan indeks dari murid itu yang akan ditampilkan di sini, hanya satu data saja di sini. Lalu di sini ada GUI. Untuk GUI-nya ke login admin. Nah, langsung ke login admin di sini. Di login admin ini berfungsi untuk membuat dia itu tampilan login admin di situ. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya, jadi saya akan menjelaskan langsung ke fungsi dari login admin ini. Di login admin ini berfungsi untuk dia membuat tampilan login admin. Lalu setelah dia klik di sini, yang login button ini diklik, maka dia akan menampilkan seperti ini. Jika jika yang data yang dimasukkan saat login itu false, itu maka akan menampilkan username atau password salah gitu. Lalu jika benar, maka akan menampilkan berhasil login atau login berhasil di sini. Lalu di login murid di sini itu akan mengarahkan dia ke dalam login muridnya. Nah, di login murid nanti itu akan masuk ke dalam tampilan login murid sendiri. Oke, lalu di menu admin di sini adalah menu adminnya. Jadi di menu admin ini akan memuat delete murid, view data, dan exit di sini.
hanya dua ini saja. Yang exit ini akan kembali lagi ke login admin gitu. Lalu di sini untuk delete murid, di sini memanggil controllernya. Delete murid akan memanggil GUI yang untuk delete murid ini akan akan ditampilkan gitu, akan dipanggil di sini. Lalu di view ini untuk melihat seluruh data di dalam muridnya gitu, data murid yang sudah terdaftar. Lalu exit akan kembali lagi ke login admin. Di sini delete murid dulu. Nah, di delete murid ini itu yang pertama adalah di sini ada set model. Ini untuk dia menampilkan tabelnya gitu. Jadi menampilkan tabelnya itu di sini controller. Nah, saya membuat objek baru di sini dari admin controller. Nah, di sini controller titik daftar murid. Nah, ini daftar murid ini yang dipanggil yang tadi, yang sudah ditambahkan tadi, metode yang sudah ditambahkan. Lalu di sini untuk hapusnya itu berdasarkan ID murid ya. Jadi untuk menghapus ID muridnya dimasukkan, setelah itu ID murid tersebut akan terhapus gitu. Nah, setelah ini buttonnya diklik, maka akan menghapus sesuai dengan itunya, ID-nya. Di sini karena di sini menggunakan GUI, jadi semuanya itu string gitu. Untuk inputannya semua string. Jadi JText field itu string. Supaya dia bisa mengubah ke integer, maka di sini harus diubah dulu. Integer titik value of. Nah, di sini berfungsi untuk mengubah yang asalnya jadi string menjadi integer gitu. Lalu di admin view ini untuk melihat seluruh data. Nah, di sini ada controller titik daftar data murid di sini untuk melihat seluruh murid yang sudah terdaftar gitu. Nah, di sini button kembali ini untuk kembali ke menu adminnya. Lalu di login murid ini sama seperti yang login admin. Jadi dia setelah login di sini maka akan menampilkan login berhasil jika dia berhasil login gitu. Tapi jika dia tidak berhasil login, maka di sini akan menampilkan username atau password Anda salah. Nah, ini berbeda dengan yang tadi, berbeda dengan saat login admin. Nah, di login murid ini itu menggunakan di sini menambahkan cek di sini. Jadi cek ini itu berfungsi untuk dia itu menjadi nilainya itu sesuai dengan murid yang login. Jadi sesuai dengan ID murid yang login di situ. Nah, di sini diambil dari murid login ini, diambil ID-nya, lalu dia akan dimasukkan ke dalam tiap-tiap menu di sini, bukan tiap-tiap tampilan yang akan ditampilkan gitu. Jadi di sini menu murid akan dimasukkan di sini, cek gitu untuk menu muridnya. Jadi dia yang diambil adalah ID-nya. Oke, di sini ada daftar button, ini untuk daftar muridnya. Lalu setelah masuk ke dalam login murid, di sini ada edit murid. Nah, di edit murid ini itu akan mengedit muridnya. Nah, di sini ada set text, ada set di sini untuk setting itunya. Jadi datanya yang sudah masuk, bukan sudah masuk, data muridnya itu akan keluar di sini, akan keluar di dalam, sudah ada di dalam text fieldnya gitu, berdasarkan ID muridnya gitu. Jadi di sini ada for each di sini berdasarkan controller titik get ID cek di sini. Jadi berdasarkan ID dari murid yang sudah daftar gitu. Lalu di sini ada edit. Jadi untuk editnya itu sama gitu seperti yang edit pada umumnya. Jadi dimasukkan semua data-data yang sudah diisikan gitu. Lalu di sini ada view. Di view ini itu menampilkan data berdasarkan ID. Nah, di sini ada cek, dimasukkan ceknya di sini berdasarkan ID yang sedang login. Oke. Lalu di daftar murid ini untuk daftar. Jadi daftar murid sama, yang didaftarkan adalah nama, username, nama, password, nomor telepon, dan alamatnya. Maaf, sama nomor telepon saja, tidak pakai alamat. Oke. Jadi di sini akan ditambahkan gitu. Jadi setelah dia diisi, maka
dia akan langsung masuk ke login murid di sini. Dan di sini ada void kosong di sini untuk mereset setelah dia klik daftar, maka tampilannya yang sudah diisikan tadi akan dikosongkan semua gitu. Nah, di sini untuk menjalankan GUI-nya itu hanya seperti ini. Hanya dipanggil login muridnya di sini. Untuk tampilannya seperti ini. Sebentar. Hasil koneksi database. Jadi di sini sudah berhasil koneksi database, jadi otomatis sudah bisa untuk mencoba login. Saya akan coba daftar dulu. Di sini namanya Devi. Di sini username ya, username R123 gitu, nama Nur, password, nomor telepon. Oke, daftar. Di sini berhasil daftar. Nah, akan masuk ke login murid secara langsung. Nah, masukkan username, passwordnya juga. Setelah itu login. Nah, di sini login berhasil. Nah, saat di sini langsung edit profile, nah akan menampilkan yang tadi gitu. Profil sesuai dengan profilnya gitu, sesuai dengan murid yang sedang login di sini. Saya akan coba ubah nomor teleponnya 08. Nah, saya akan coba edit berhasil. Lalu masuk ke view data di sini. Nah, view data ID saya 15 di sini. Untuk view datanya yang sudah diubah tadi itu di sini 08 di sini. Nomor teleponnya sudah berubah. Kembali lihat data sama seperti tadi, lihat datanya. Oke, dan akan exit. Nah, lalu di sini login murid. Nah, kalau diklik ini langsung ke login admin gitu. Nah, di sini untuk adminnya itu username-nya login. Oke. Nah, di sini delete murid. Pertama view data. Nah, di view data ini banyak data muridnya, semua data murid di sini. Lalu saya akan coba hapus. Nah, setelah yang saya hapus di sini adalah coba data 15 yang saya hapus. ID 15. Hapus. Hapus berhasil. Nah, ID ke-15 sudah terhapus. Oke. Selanjutnya akan ke dalam di tugas tambahan di pertemuan keempat ini. Jadi yang tugas praktik pertemuan 4 sudah selesai seperti itu. Untuk tampilan GUI-nya selanjutnya di sini tugas tambahan pertemuan keempat. Nah, di sini yang pertama adalah ini adalah membuat koneksi. Koneksinya adalah database-nya adalah ini DB Perpustakaan 2 di sini. Lalu di user entity di sini itu adalah kelas abstrak, yang mana di kelas abstrak ini adalah ada controller, ada di sini ada konstruktor. Nah, ada konstruktor di sini. Di konstruktor ini itu berisi parameternya adalah string nama dan string password di sini. Lalu di get nama dan set nama ini adalah berfungsi untuk get untuk mengambil data dari nama dan set untuk mengubah nilainya dari data namanya tersebut. Nah, begitu juga dengan get password dan set password. Lalu di admin entity ini juga merupakan adalah subclass dari user entity. Di sini hanya menambahkan ID. Nah, di sini itu untuk karena dia itu subclass dari user entity, jadi yang untuk memanggil metode yang ada di dalam user entity itu menggunakan super di sini. Dan di sini ada get sama set ID. Lalu di anggota entity di sini anggota entity juga sama merupakan subclass dari anggota entity. Di sini itu dia itu memanggil
metode yang ada di dalam user entity. Di sini menggunakan super, nama, password di sini. Di sini untuk anggota entity itu ada dua konstruktor. Di sini konstruktor untuk semua datanya dan konstruktor untuk yang hanya nama dan passwordnya saja di sini. Lalu di sini ada get nomor telepon, set nomor telepon, dan setter getter untuk alamat dan ID-nya juga. Lalu di buku entity, di sini buku entity itu konstruktornya ada dua juga. Di sini buku entity dan buku entity yang ada parameternya gitu. Lalu di sini sama seperti tadi. Jadi untuk ada setter getternya juga di sini. Untuk semuanya juga ada di sini sesuai dengan atributnya yang ada di dalam buku entity ini. Lalu peminjaman entity, di peminjaman entity ini adalah konstruktornya juga menggunakan dua di sini, yaitu peminjaman entity dan peminjaman entity yang tidak ada parameternya. Lalu di sini itu ada setter getter di sini. Jadi setter getternya sesuai dengan atribut yang sudah ditentukan di dalam peminjaman ini. Lalu langsung masuk ke model di sini. Di model itu terdapat admin model ya ini. Pakai interface, ini adalah interface, yaitu di sini ada satu aja untuk metodenya, yaitu login dengan tipe datanya boolean. Lalu di admin model interface ini akan diimplementasikan ke dalam admin model yang untuk implementasi di sini. Kan di sini ada implement. Nah, di sini hanya membuat loginnya saja di sini. Jadi loginnya ini berdasarkan user nama dan password di sini. Admin where admin nama sama dengan n di sini admin password. Ya, jadi berdasarkan nama dan password. Jadi jika nama passwordnya ketemu, maka dia di sini akan reset set anggota sama dengan true, login sama dengan true. Jadi kalau misal dia nggak ketemu datanya, maka akan tetap nilainya akan false gitu. Lalu di sini return login. Di anggota model ini itu sama seperti yang admin model interface. Jadi di sini hanya interface, hanya menyiapkan metode-metode yang akan dipakai di dalam anggota model implementasinya gitu. Nah, di implementasinya di sini itu ada add ini untuk menambah anggotanya. Di sini ada insert into untuk menambah anggotanya gitu. Di sini. Nah, lalu ada remove. Nah, remove ini adalah remove data atau remove data anggota di sini. Jadi yang di remove adalah remove ini bukan delete ya. Jadi kalau delete itu menghapus, kalau remove ini hanya seperti menghapus, tapi di sini hanya di set update-nya aja. Jadi update-nya akan di set anggota aktifnya sama dengan false. Artinya jika dia false maka dia tidak akan ditampilkan gitu. Jadi di sini menggunakan soft delete. Jadi datanya tidak benar-benar dihapus gitu. Tapi datanya hanya tidak ditampilkan. Lalu di login ini sama untuk yang seperti yang di admin model, cuman di sini menggunakan integer di sini karena di sini akan mengambil ID dari anggotanya gitu. Nah, di sini tuh setelah dia login, nah setelah datanya ketemu, maka login itu rs.getIn anggota ID. Jadi dia mengambil anggota ID-nya lalu akan di return gitu sesuai dengan anggota ID-nya. Tapi jika dia datanya tidak ketemu, maka nilainya akan 0 nilai loginnya. Lalu di release di sini get all untuk mengambil seluruh data yang ada di dalam database gitu yang anggotanya aktif. Anggota aktifnya sama dengan true. Nah, jika anggota aktifnya sama dengan yang false itu tidak akan ditampilkan. Lalu di get ID ini untuk ID-nya berdasarkan ID, di sini berdasarkan ID itu sama. Jadi di sini untuk anggota aktifnya itu statusnya itu sama dengan true, masih sama, dan anggota ID-nya itu keberapa. Lalu di reset password ini untuk reset password ke default. Jadi yang di reset passwordnya adalah ke default. Dari defaultnya di sini saya ubah menjadi 1 2 3 4 untuk anggotanya. Lalu where ID di sini berdasarkan anggota ID.
Lalu update nomor telepon di sini untuk mengupdate nomor teleponnya. Jadi set anggota nomor telepon ini untuk set update untuk nomor teleponnya. Lalu alamat juga sama dan password juga sama seperti itu. Jadi untuk update alamat dan nomor dan passwordnya. Lalu di sini buku model, di buku model ini sama, di sini interface, kelas interface untuk menyiapkan metode-metode yang akan digunakan di dalam implementasinya di sini. Jadi di sini kelas yang untuk mengimplementasi interface-nya di sini. Jadi yang pertama-tama di sini adalah add, di sini untuk menambah bukunya. Jadi bukunya akan ditambah di sini menggunakan metode add ini. Lalu di sini ada update judul, sama seperti yang update anggota. Jadi update-nya di sini sendiri-sendiri ya. Update judul sendiri, update penerbit sendiri. Jadi untuk mengupdate-nya, jadi set buku berdasarkan ISBN-nya, seperti ID bukunya seperti itu. Lalu di sini ada delete. Nah, delete di sini juga sama seperti yang remove. Di sini menggunakan soft delete. Di sini itu ada buku ketersediaan. Jadi ini sama dengan status, seperti status gitu. Jadi jika statusnya di sini false, maka data tersebut tidak akan ditampilkan gitu. Tapi kalau misal dianya true, maka dia akan ditampilkan. Jadi di sini ada get all. Nah, buku ketersediaan sama dengan true, maka dia akan ditampilkan semuanya yang true. Tapi jika false, dia tidak akan ditampilkan. Lalu get by ID di sini mengambil data berdasarkan ID, jadi ketersediaannya sama. Di sini menggunakan satu, tidak true karena sama, true dan satu itu sama. Karena di sini saat saya lihat di database itu bukan boolean tapi tny integer gitu. Jadi nilainya 1 dan 0 gitu kalau dipakai true dan false. Kalau dimasukkan true dan false. Jadi 1 dengan true itu sama saja. Lalu di sini ada peminjaman, di sini peminjaman, di sini juga kelas interface. Jadi interface-nya menyiapkan metode-metode yang akan digunakan. Lalu di sini implementasinya. Di sini ada generate peminjaman. Di generate peminjaman ini adalah untuk mengenerate ID peminjam. Di sini ID peminjam, yaitu di sini itu setelah datanya itu ditemukan gitu, rs get string peminjam ID di situ, maka di sini ada PCM 000. Lalu di sini jika data tidak ditemukan ya, data tidak ditemukan maka PCM 000. Lalu di sini integer angka sama dengan integer parsen, integer data substring 3. Jadi di sini mengambil data yang substring yang 3 ke belakang gitu, 3 ke belakang. Lalu di sini ada angka plus plus, dan di sini ada new ID sama dengan PCM plus string format persen 03D. Nah, di sini artinya adalah PCM ini akan dimasukkan ke dalam PCM-nya akan, dan di sini ada angka ya, angka. Nah, di sini akan angkanya akan bertambah. Jadi nanti akan jadinya PCM 001, 002, 003 gitu. Jadi di sini menggunakan ini PCM plus string format. Nah, di sini 03D. Artinya di sini adalah integer kalau pakai D itu. Lalu di sini ada add. Nah, di add ini itu akan menambah data peminjam. Nah, data peminjam ini itu yang ditambahkan adalah ID peminjamnya, lalu buku ISBN-nya, anggota ID, dan peminjaman tanggal. Nah, jadi akan yang dimasukkan adalah itu, dan juga statusnya gitu. Statusnya apa gitu? Sudah dikembalikan atau masih dipinjam gitu. Lalu di sini verif pengembalian, di sini adalah metode di sini untuk verif pengembalian. Jadi jika bukunya sudah dikembalikan maka akan diverif di sini, dan untuk tanggal pengembaliannya itu otomatis. Jadi di sini date value of itu local date titik no. Jadi berdasarkan jam sekarang atau tanggal sekarang gitu. Lalu di sini ada get all. Untuk get all ini mengambil seluruh data peminjaman yang dipinjam gitu. Lalu di sini juga ada yang berdasarkan ID. Oke, dan juga all object model di sini. Lanjut ke controller ya, di sini package controller. Di sini ada all object model yang di sini untuk membuat objek dengan di sini static ya.
Jadi bisa dipakai di kelas lain tanpa membuat objeknya terlebih dahulu. Di sini ada admin, anggota, buku, peminjaman dari kelas modelnya. Lalu di sini ada admin controller, di sini untuk membuat sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini menggunakan interface dulu, lalu diimplementasikan ke dalam kelas yang menggunakan implement. Di sini hanya sekedar dari data-data yang dari view dimasukkan ke dalam controller dan akan diarahkan ke dalam modelnya di sini. Jadi di sini ada login, di sini akan masuk ke dalam modelnya yang metode login gitu. Lalu di sini ada object, di sini ada remove untuk hapus anggotanya. Lalu di sini ada reset password untuk reset passwordnya. Akan diarahkan ke dalam modelnya masing-masing. Lalu di sini ada sama seperti itu anggota interface untuk ini kelas interface-nya dan akan diimplementasi ke sini. Nah di sini ada insert, hanya untuk insert aja di sini. Insertnya menggunakan new anggota karena dia menggunakan yang tadi tip itunya parameternya menggunakan objek. Jadi di sini menggunakan new anggota entity dan di sini adalah value-nya gitu. Parameternya isinya apa gitu. Lalu di sini login untuk loginnya release get show all data ini untuk di sini ada return get all di sini get all untuk dia akan return get all semua datanya yang ada dalam model itu bisa dipakai gitu. Akan ditampilkan atau dipakai di dalam controllernya. Lalu di sini ada get data untuk mengambil data berdasarkan ID. Lalu di sini ada update. Di update ini adalah ada pilihan gitu, ada switch case. Jadi kalau satu itu untuk update password, kalau dua untuk update alamat, dan tiga untuk update nomor telepon. Lalu di sini ada cari, mencari data anggotanya gitu, karena berdasarkan ID juga. Dan di sini ada daftar anggota. Di sini untuk menambahkan di dalam tabel ya. Dalam tabel di sini ada get ID, nama, password, nomor telepon, alamat. Ini untuk semuanya, untuk semua data dari anggota gitu. Lalu daftar anggota berdasarkan ID di sini itu berdasarkan ID-nya. Jadi ID-nya itu dicari dulu di sini, dimasukkan ke dalam metode cari, maka akan sesuai dengan indeksnya ke berapa, maka yang itu akan ditampilkan gitu. Lalu di sini buku controller sama, ini adalah kelas interface-nya dan di sini ada implementasinya. Jadi di sini ada insert buku untuk menambah bukunya, delete untuk menghapus, bukan menghapus, untuk menghapus bukunya ya, menghapus bukunya berdasarkan ISBN-nya di sini. Dan di sini ada update sama seperti yang anggota tadi. Jadi update-nya itu ada switch case di sini. Jadi jika dia milih satu maka update judul, dan jika dua maka akan milih update penerbit gitu. Lalu show all data ini untuk mengambil seluruh datanya. Lalu get string data, datanya ini berdasarkan ID, yang satunya berdasarkan ID. Lalu di sini ada cari juga untuk mencari datanya, karena di sini string sebenarnya tidak di sini tidak perlu menggunakan cari di sini, karena untuk yang daftar buku ini tidak ada untuk buku satuan gitu, untuk yang metode untuk tidak ada view untuk buku satuan gitu. Jadi menggunakan yang get buku yang banyak, yang ini, yang semua buku ini sudah cukup itu tanpa menggunakan yang satuan seperti ini. Lalu di dalam peminjam controller di sini juga sama, ini kelas interface-nya dan di sini adalah implementasinya. Di implementasi ini itu menggunakan insert di sini itunya parameternya itu menggunakan objek di sini. Jadi buku sama anggota. Lalu di sini verif pengembalian berdasarkan ID peminjamnya berapa. Lalu di sini show all data ini untuk mengambil semua datanya. Lalu show data by peminjam untuk meminjam untuk berdasarkan ID dari peminjam, ID dari anggotanya, maaf, dari anggota. Lalu di sini daftar peminjam berdasarkan ID di sini akan masuk di sini. Lalu di sini juga ada yang daftar peminjam untuk seluruh datanya. Oke, di sini untuk mainnya. Di main ini itu yang pertama adalah ada menu awal. Di sini menu awal itu ada registrasi, login, dan keluar. Untuk login itu dia login untuk dua pilihan, login admin atau login anggota, dan registrasi untuk registrasi anggotanya. Registrasi ini untuk registrasi anggota. Nah, akan diinsert di sini memanggil controllernya. Lalu di login ini
ada dua, admin sama anggota. Lalu di login admin ini berdasarkan di sini, jika sama dengan true maka akan masuk ke menu admin, dan jika false maka username atau password Anda salah. Di sini login anggota sama seperti yang di admin, jika dia itu tidak sama dengan 0 maka dia berhasil login, tapi jika dia sama dengan 0 maka username atau password Anda salah gitu. Lalu di menu admin di sini ada banyak, lihat daftar anggota, hapus anggota, reset password, lihat daftar, tambah daftar, hapus, ubah informasi buku, lihat daftar peminjam, dan verifikasi pengembalian. Di sini daftar anggota, di sini akan mendaftar anggotanya. Jadi akan melihat daftar anggota semuanya gitu yang sudah meminjam buku gitu. Lalu di sini ada hapus anggota untuk menghapus anggotanya, reset password untuk reset passwordnya, lalu daftar buku untuk melihat seluruh daftar bukunya, lalu tambah buku untuk menambah buku, lalu di sini ada hapus untuk menghapus buku, lalu ubah buku, di sini ada pilihannya, ubah judul, ubah penerbit, dan kembali di sini. Untuk ubah judul ya di sini mengubah judulnya, dan penerbit mengubah penerbitnya. Dan sini list daftar peminjam, jadi di sini melihat seluruh peminjamannya. Lalu di sini verifikasi pengembalian untuk dia itu supaya verifikasi pengembalian setelah dikembalikan maka dia akan diverif dan akan ditampilkan di dalam list riwayat peminjaman kita. Lalu di dalam menu anggota, di menu anggota ini ada dua, lihat riwayat, lakukan peminjaman, dan edit data diri. Nah, di riwayat pengembalian ini adalah riwayat pengembalian dari riwayat peminjaman ini adalah semua buku yang sudah dipinjam oleh anggota. Di sini ada riwayatnya gitu. Lalu di sini ada pinjam buku untuk meminjam buku, dan di sini ada untuk mengedit data diri. Di sini ada password, alamat, dan nomor telepon. Lalu di sini itu ada data pengguna by ID di sini. Di sini untuk mengoutputkan data nama, password, habis itu nomor telepon dan alamatnya gitu berdasarkan ID. Lalu jika di run seperti ini, saya akan coba registrasi. Di sini nama saya akan pakai namanya Davinur 75, passwordnya, nomor telepon, alamat. Oke, di sini saya tidak ada spasinya karena di sini menggunakan next. Untuk stringnya menggunakan untuk inputnya menggunakan next. Jadi bukan menggunakan next line di sini. Jadi tidak pakai spasi. Lalu untuk login di sini saya akan login ke anggota dulu. 7175 passwordnya. Nah, di sini ini adalah ID-nya. Di sini coba tampilkan. Lalu di sini lihat riwayat karena di sini anggota baru jadi mungkin jadi tidak ada di sini. Lalu di sini saya akan coba lakukan peminjaman. Nah, di sini ada 3 buku. Jadi yang dimasukkan ISBN-nya saya coba masukkan di sini. Nah, dan saya akan lihat riwayatnya. Nah, di sini ada satu riwayat di sini untuk peminjaman. Jadi masih dipinjam di sini. Lalu di edit di sini itu bisa edit password, edit alamat, nomor telepon gitu. Saya coba edit untuk alamatnya. Yang saya edit adalah oke. Nah, untuk lihatnya seperti ini. Coba edit. Nah, Jalan Semarang sudah berganti.
Oke, di sini saya juga akan edit untuk password barunya. Nah, dan saya akan keluar sini dan akan masuk ke dalam admin, yang admin username-nya adalah admin. Nah, di sini lihat daftar anggota, di sini ada banyak, di sini ada 4. Lalu saya coba hapus anggota dulu. Nah, ID-nya di sini saya 6 gitu. Oke, lihat lagi. Nah, ID 6 udah tidak ada. Lalu di sini ada reset password. Nah, di sini yang akan saya reset adalah ID nomor 7 di sini. ID data yang 7. Nah, lihat lagi. Nah, di sini sudah terreset gitu passwordnya. Oke, lalu di sini ada lihat buku. Nah, di sini ada 3. Saya akan coba tambah di sini 5. ISBN-nya 12. Judul bukunya ABC gitu. Penerbitnya. Lalu jumlah halaman bukunya, tahun terbit. Oke, saya akan coba lihat 4. Nah, di sini sudah menambah buku. Lalu di sini akan coba saya ubah informasinya, ubah penerbit. Yang penerbitnya saya ubah ke BBB, ISBN-nya 12. Oke, jadi di sini untuk keluar dulu, kembali ke menu, lalu 4. Lihat, nah di sini sudah BBB gitu. Lalu di sini coba saya hapus 6, hapus 12. Oke, lihat lagi sudah terhapus gitu. Oke, selanjutnya 8. Di sini ada banyak di sini. Nah, di sini masih dipinjam. Karena masih dipinjam, saya akan coba verif pengembalian 9. Nah, ID-nya PJM 007. Oke, saya lihat lagi. Nah, telah dikembalikan. Tadi di sini karena tadi yang awal 0, di sini 0, maka di sini sudah terdapat tanggalnya gitu, tanggal pengembaliannya. Oke, sudah untuk yang dalam. Nah, di sini sudah untuk yang adminnya, menu-menu admin dan menu-menu yang ada di dalam anggotanya. Sekarang karena di kelas diagram ini tidak ada GUI, tapi di sini saya juga membuat GUI. Jadi saya akan coba run untuk GUI-nya juga di sini. Maaf, ada tambahan. Oke, ini juga saya akan run untuk GUI-nya. Nah, di sini masih loading untuk GUI-nya. Nah, sama seperti yang daftar murid tadi. Di sini login anggota untuk loginnya. Lalu di sini saya akan coba langsung masuk saja di sini. Akan daftar anggota di sini. Nah, daftar anggota di sini masukkan data. Itu username, password, nomor telepon, alamat di sini. Lalu ya, login anggota benar. Lalu di sini masuk admin. Nah, di masuk admin ini itu saya akan coba masuk ke adminnya. Admin, login. Nah, di sini banyak. Ada lihat daftar anggota. Ada hapus anggota, di sini bisa dihapus anggotanya. Lalu ada reset password. Di sini karena sudah 1 2 3 4 semua, maka kalau di reset ya akan sama aja gitu. Lalu lihat daftar buku, di sini ada yang tadi sudah ditambahkan. Lalu di sini ada hapus daftar buku.
Coba dihapus pun sini 11 hapus. Oke, hapus berhasil. Nah, sudah terhapus gitu. Lalu di sini ada ubah informasi buku. Di sini ISBN-nya 09 gitu. Coba Java update di judul. Nah, Java-nya sudah terupdate di sini. Kembali. Lalu di sini ada lihat daftar peminjam. Nah, di sini ada banyak peminjamnya. Lalu di sini ada verifikasi pengembalian. Jadi di sini yang belum di-verif adalah siapa ini? Yang belum di-verif ini. ISBN-nya ID-nya 005. PJM 005. Coba verif. Oke. Dia sudah terverif di sini. Yang PJM 005. Jadi sudah ada tanggal kembaliannya gitu. Kembali. Sini logout. Nah, karena saya sudah login anggota tadi. Revi. Nur. Oke. SWOT. Login berhasil. Nah, di sini ada riwayat peminjaman. Nah, riwayat peminjamannya ini. Di sini ada edit profile, bisa edit apapun di sini. Contoh alamat di sini, jalan. Nah, di sini tidak ada spasinya. Dan di sini saya ada spasinya. Nah, di sini sekarang ada spasinya gitu. Username, password, nomor telepon, alamat. Oke, kembali. Pinjam buku. Nah, di sini bisa pinjam buku di sini. Pinjamnya berapa? Pinjamnya dengan masukkan ISBN berapa gitu. Lalu di logout ini, nah akan kembali lagi ke selamat datang. Oke, untuk GUI-nya seperti itu. Jadi sekian untuk demo tugas praktikum pertemuan 4 dan tugas tambahan praktikum pertemuan keempat. Jika ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.